Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Mulyadi Irawan dalam acara Mozaik, miras obat-obatan seks dan zat adiktif. Dan hari ini kita sudah sampai kepada episode yang ke-7 dan saya masih didampingi oleh Samuel. Anaknya. Ya. Oke, ini episode ke-7 ini nggak nyangka sih bener udah sampai ke-7 dan makin lama feedbacknya makin positif dari orang-orang. Oke. Nah, di episode ke-7 ini kita mau bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang baik lewat media sosial kami ataupun secara langsung maupun nggak langsung ke nomor yang kita udah taruh di bawah sini. Oke, kita bahas beberapa pertanyaan dulu yang singkat Oke. ya. Oke, Papi yang pengalamannya sudah 20 tahun ini, dia akan membagikan pengalamannya pada kita yang masih awam lah. Jadi kita bisa tahu tentang bahaya narkoba, apa yang harus kita siapkan, dan oke. Langsung kita to the point aja buat pertanyaan pertama. Sekarang kita lagi dengar banyak narkoba jenisnya sabu. Nah, kita pengen tahu pemakaian sabu itu seperti apa dan benda-benda apa yang ada buat pakai sabu. Mungkin orang awam agak bingung. Boleh tolong dijelaskan sedikit? Oke. Penggunaan sabu, yang pasti alat yang dia butuhkan nomor satu itu adalah bong. Bong itu alat untuk mengisap, ya. Oke. Bentuknya bisa dari botol, bisa botol kaca, bisa juga botol aqua. Botol aja yang penting. Botol. Ada dua selang, ya. Corong. Nah, corong, ya. Satu buat isap, satu buat arahkan ke asapnya itu. Ya. Dia isap asapnya, ya. Nah itu untuk pakai itu. Di samping itu ada juga yang gelas kaca untuk cak, istilahnya ngecak, ngebagi ya gitu buat bagi. Terus juga ada pipet dan lain-lain seperti itu ya. Jadi pesan saya sih kalau di rumah ada bentuk bong seperti itu, ya kita mesti waspada lah ya. Karena satu peristiwa ada satu orang tua anak Sam, dia tanya ke Papi, dia foto gini, Pak aku nemu pajangan ini bagus sih Pak, ini apa sih sebenarnya gitu. Bong. Pas Papi lihat, Papi bilang, wah itu bong itu ibu. Jadi ya saya nggak ngerti anak ibu beli buat pajangan atau anak ibu nanti udah pakai. Jadi hati-hatilah, tanya ini apa gitu ya, itu bong. Dan pecandu ini kreatif, jadi mereka bisa bikin dari apa aja, dari botol, dari apa, kita nggak akan jelasin detailnya seperti apa, tapi waspada itu perlu buat kalau menemukan yang aneh atau apa, tanyakan ke kita, tanyakan ke orang yang lebih berpengalaman, boleh cari pengetahuan di internet juga tentang hal ini. Buat menjaga keluarga penonton sekalian ini, para subscriber kita, bahwa yang baru join ataupun yang sudah lama ikuti kita bisa dicari tahu lebih. Tapi di samping alat-alat juga Sam, perilaku bisa kita antisipasi juga Sam. Oke, ada perilaku nih ya. Perilakunya seorang pemakai sabu itu, kalau kita ngomong tuh jarang melihat muka kita. Oke. Itu ke satu. Kedua, aktif. Polanya aktif gitu. Sepertinya mau bongkar ini, kerja ini segala macam aktif, tapi tuh nggak ada yang beres semua. Nggak ada yang beres ya. Dia bongkar TV, dia bongkar radio, anjur semua. Ada seorang pecandu sabu, Sam, orang tuanya bisa kaget, pagi-pagi lemari bisa ada di sana, lemari pakaian. Dia apain? Dia pindah-pindahin karena dia nggak ada kegiatan karena aktifnya. Dan besok dipindahin lagi ke situ. Anaknya, orang tua berkata, anakku bersih loh, rajin loh, ngerapi-rapin kamar aja terus gitu loh. Tapi hati-hati karena itu perilaku. Kedua, mereka mulai narik diri, nggak mau bergaul dengan keluarga ya, karena sabu kan kalau bisa jangan ketahuan. Ya, gitu. Sendiri-sendiri. Dan semua udah mulai rahasia-rahasia. HP juga udah mulai pakai password dan lain-lain. Jadi buat istri, ya itu bisa juga jadi sebagian tanda-tanda lah. Ya. Tanda. Kita nggak bilang itu 100% pasti itu, tapi waspada tuh lebih baik loh, mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul sekali. Oke, kita langsung move on ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ada juga yang tanya, rehabilitasi itu jamin nggak sih 100% orang nggak balik lagi? Jadi fungsi rehabilitasi apa? Mungkin kita udah sedikit bahas, tapi di sini kita akan bahas lebih dalam lagi. Oke. Gini Sam, Papi gambarkan diri Papi aja lah. Kita di sini kan sudah 21 tahun nangin rehabilitasi. Kalau tidak berhasil, mungkin Papi orang pertama yang tutup dulu di tempat. Ya frustrasi loh Sam, kita ngurusin orang kagak ada yang berhasil kan frustrasi. Justru yang membuat kita sampai hari ini ada kenapa?
Karena kita lihat banyak yang berhasil. Oke. Tapi bukan berarti tidak ada yang relapse. Ya. Ya. Dan kalau kita amati dari yang relapse gitu ya, kalau dia sudah direhabilitasi, dia jalan hidupnya mulai pulih gitu ya, berhenti dari narkoba, satu saat dia sleep relapse. Tapi nggak lama kemudian dia telepon kita. Ketika dia telepon kita bilang udah bangkit lagi, kamu bisa kok bebas. Dia naik lagi, terus dia relapse lagi gitu ya. Dia telepon, karena kita kan kayak keluarga. Ya. Kita kan kayak keluarga, papi, ada kamu, kakak. Visi misi kita ya. Betul, Rumahku keluarga. Betul. Jadi dekat gitu hubungan. Jadi dia telepon dan kita kasih masukan, akhirnya dia naik lagi. Dan secara umum kalau papi perhatikan, grafiknya tuh garis lurusnya naik kan. Oke. Dan nanti sampai ke satu titik dia akan bagus. Tapi ada juga yang langsung naik. Ya. Bagus. Beda kalau dia tidak mengalami rehabilitasi. Biasanya mereka jatuh, gagal kan? Gagal lagi, dan sudah stigma diri dia. Okay. Bahwa saya ini orang gagal, saya ini orang udah nggak bisa, percuma ditolong. Nah itu yang kita mau bangun lewat rehabilitasi. Bahwa ketika kamu belajar, kamu bisa. Itu pembekalan ya, berarti di rehabilitasi kita punya bekal. Betul. Itu yang kita berikan, gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Buat ini kan kita dengar ada kasus yang artis atau apapun, kita nggak ngomong artis, kita nggak ngomong siapa, yang kita tahu tuh ada pengedar sama pecandu di mata hukum. Dan kita tahu kalau yang namanya pecandu itu sering disebut korban, dan aparat mungkin menyarankan untuk direhabilitasi. Nah, pandangan dari Papi sebagai pengurus rehabilitasi bagaimana? Oke, kalau menurut saya, untuk Papi nih Sam, pecandu itu harus direhabilitasi Sam. Karena dia itu korban. Dia sendiri dalam hidupnya tuh nggak mau sebenarnya gitu loh. Tapi karena pergaulan yang salah, karena hubungan yang salah, karena perilaku yang salah, akibatkan dia jadi seorang pecandu. Lah itu kan bisa kita ubah. Pengaruh lingkungan, pengaruh perbuatan, pola pikir kita bisa ubah lewat rehabilitasi. Kalau penjara itu hanya fisik. Fisik yang di penjara. Tapi rehabilitasi itu rehabit, mengubah habit, pola pikirnya, mindsetnya diubah, diajar, punya pikiran yang tenang, punya hati yang sabar, nggak terburu-buru, ya, mulai melihat banyak hal gitu, belajar. Beda kalau hukuman itu cenderung fisik, Sam. Karena kalau fisik di penjara, kalau hati, pikiran nggak diubah ya percuma, Sam. Mereka butuh hati dan pikiran diubah. Ketika itu diubah, mereka akan bebas. Mereka akan bebas dari kecanduan. Jadi kita harus melihat mereka itu sebagai korban. Kita perlu tolong mereka. Kita nggak boleh hakimi. Kita harus layani mereka. Harus dilayani. Kita nggak boleh kasih stigma ke mereka. Ya kita dukung lah. Iya, dirangkul. Ingat satu anak. Hari itu dia pecandu yang sudah cukup parah, sudah masuk penjara udah berkali-kali lah, dan buat dia juga sudah sepertinya nggak ada harapan. Tapi hari itu dia direhabilitasi. Ketika dia rehabilitasi, dia lihat kamu masih kecil hari itu, masih kecil. Papi main sama Joshua, lagi dipelok-pelok gitu ya. Anak ini tiba-tiba berdiri di samping papi dengan sinis ngomong gini, enak ya punya anak disayang papi. Terus papi lihat dia, tiba-tiba ada dorongan buat papi untuk rangkul dia. Nah, papi berdiri, kamu juga anak kok, mari rangkul. Papi peluk dia. Ketika papi peluk dia, dia nangis. Nangis. Anak yang tadi ngomong enak ya punya anak disayang-sayang, ketika dirangkul dia nangis, dan dia berkata itu rangkulan seorang tua buat dia pertama kali dalam hidup. Dia nggak pernah dirangkul dan akibatnya dia jadi pecandu. Dan ketika kita rehabnya itu ternyata cuma dirangkul, Sam. Nggak usah di penjara, Sam. Bisa sembuh, bisa pulih. Bener-bener jiwanya ya. Dia ketemu keluarga, dia ketemu tempat yang tepat buat dia bersandar gitu. Itu penting. Lebih baik itu. Jadi kita benar-benar sebenarnya hadir, benar-benar sesuai dengan visi misi kita. Ini memang keluargaku, rumahku di sini. Jadi benar-benar kita di rehabilitasi kita anggap semua sebagai keluarga, semua sebagai saudara, anak. Itu yang mengubah hati mereka. Dan kita buat tempat ini jadi rumah buat mereka. Tempat keterbukaan dihargai, tempat kesalahan diubahkan, gitu loh. Bukan di judgement tambah salah, tapi diubahkan.
keluar dari situ, bangkit jadi orang yang berbeda. Oke. Kadang-kadang langkahnya sederhana banget, Sam. Pernah cuma gara-gara kita traktir makanan, Sam. Ketika dia lagi lihat orang makan, kita tahu nih kayaknya pengen gitu ya. Besok kita beliin, kita bungkus khusus buat dia. Wah, itu precious banget buat hidupnya loh. Dan itu ngubah. Dan akhirnya apa? Mereka jadi percaya dan mau ikuti apa omongan kita. Kayak kamu kan sendiri kan, yang kamu lakukan, kamu beliin anak-anak itu nasi padang, kamu Ya, hari ini betapa dekat anak itu sama kamu. Ya, ketemu kamu nasi padang, Sam, ya kan? Ya. Cuman gara-gara nasi padang. Tapi kalau di penjara, kamu hukum, di sini juga bisa kita isolasi, kita kunci. Itu nggak ngubah, Sam. Tapi perhatian, empati, dukungan. Mereka butuh empati, Sam. Dan mereka butuh dukungan ini bukan cuma di sini loh. Setelah mereka selesai program, kita juga tetap harus rangkul mereka, kita harus ada aftercare, kita tetap kontak mereka, tanyakan betul keadaan mereka gimana, lagi butuhnya apa, kita tetap dampingi mereka tetap harus berusaha melawan itu sendiri, kerasa ingin pakai dan lain-lain, tapi tetap kita harus dampingi mereka. Ya, khususnya Sam, kalau dilihat hari-hari ini kan kita ngalami yang namanya pandemi COVID gitu kan ya. Yang luar biasa, Sam. Banyak anak-anak telepon papi, telepon kamu juga kan, bilang aduh gimana nih usahaku susah, aduh Pi doain, Pak dukung gini-gini, ada ide nggak? Nah, kita ngobrol sebagai orang tua, sebagai kakak kan, sharing, beri kekuatan mereka kuat. Kalau mereka nggak pernah ngalami rehab, mereka terpuruk, jatuh, usahanya habis, mereka bilang, ya udahlah capek lah, aku jadi orang baik sudah gagal, mendingan aku jadi jahat sekali. Tapi ketika dia punya keluarga, itulah gunanya rehabilitasi, urusan. Mereka tahu kemana mereka harus lari kalau tiba-tiba suatu saat mereka jatuh atau mereka lagi punya masalah. Kita siap buat mereka. Nah, buat itu satu pertanyaan lagi nih, tingkatan pecandu tuh gimana? Dari awal kan nggak mungkin tiba-tiba saya kecanduan. Nah, ini beberapa orang pengen bahas lebih dalam lagi nih. Seperti yang kita sudah bagikan di episode sebelumnya gitu kan ya. Tidak ada orang yang tiba-tiba bangun jadi pecandu gitu ya. Wah, aku jadi pecandu. Enggak. Semua dimulai dari tahap yang paling sederhana, yaitu apa? Kompromi. Kompromi dengan hal-hal yang kita anggap biasa. Dan papi mau berkata gini satu hal, tidak ada pecandu yang tidak merokok. Semua pecandu awalnya merokok. Jadi kalau buat kami, ya hindari rokok lah. Hindari rokok. Karena rokok itu awal mulanya. Contoh gini loh ya. Kamu lah misalkan gini, izin sama papi kasih aturan, Sam, kamu jam 10 mesti pulang tiap malam. Kau pergi jam 10 pulang, pergi jam 10 pulang. Satu hari kamu jam 11 pulang, papi nggak tegur. Dan kamu bilang, nggak apa-apa nih, sejam, kompromi kan. Besok jam 11, nggak apa-apa, kompromi. Besok jam 12, nggak apa-apa. Dan tiba-tiba nanti satu hari kamu bilang, Sam, kamu kok pulang jam 12? Lo kan udah 2 bulan, aku pulang jam 12. Lah itu apa? Kompromi. Bebas gitu kan. Tapi fase ini nggak cuma berhenti di situ. Habis kompromi itu akan masuk yang nama toleransi. Toleransi. Contoh misalkan orang merokok nih ya. Pertama ngisep pengen kayak orang bisa bikin bener-bener gitu kan. Dia isep batuk. Ya kan? Kompromi batuk. Tapi lama-lama dengan 2-3 kali tarikan, mungkin 4-5 kali dia coba-coba, lama-lama tubuh udah toleransi, udah nggak batuk lagi, Sam. Udah nggak batuk lagi. Seperti kamu juga pulang udah jam 12, nggak apa-apa kok, udah toleransi, ya nggak apa-apa kok. Sekali-kali kamu coba pulangnya tengah malam juga nggak dilarang, itu toleransi, gitu. Nah, dari kompromi, toleransi, setelah itu eskalasi, naik, jumlahnya meningkat, caranya makin besar. Contoh misalkan dia mulai merokok, batuk-batuk, setelah itu tubuh mentoleransi, sudah tidak batuk. Setelah itu dia akan eskalasi, rokok ini udah gak enak, coba rokok lain, bandingin, kretek, coba cerutu, coba ini. Nanti satu waktu bilang, kasih ganja dikit lah. Kita ngomongin eskalasi, bisa jenisnya yang berubah, bisa jenisnya, bisa jumlahnya bertambah juga. Jadi kasih ganja dikit gitu ya. Terus udah ganja, cobain lagi, tambahin obat lain supaya efeknya bagaimana. Nah, itu yang tidak baik. Nah, itu namanya eskalasi. Nah, setelah eskalasi, mereka sampai ke tahap yang namanya habituasi, Sam. Udah jadi habit.
Udah habit. Mereka masih belum pakai loh, belum jadi pecandu. Belum ya? Habit. Oke. Tapi kalau misalkan Sabtu Minggu, udah pasti udah waktunya. Oke. Dia nunggu udah Sabtunya, pokoknya gua kumpul sama temen-temen gua pasti pakai, gua pasti mabuk, gua pasti ini. Minum juga sama kan, orang sedikit nggak enak. Tapi kalau dibiasain tuh lama-lama biasa tuh. Biasa. Lama-lama jadi kecanduan. Jadi dia habit di situ. Oke. Setelah habituasi itu di fase itu, kalau terus di situ ada, mereka akan sampai ke fase adiksi. Oke, baru Kecanduan. Nah, ketika kecanduan udah nggak ngelihat hari Sabtu, Minggu, Senin sampai Minggu, karena tubuhnya udah butuh, dia udah nggak bisa hidup tanpa itu. Nah, ini yang paling penting. Seringkali keluarga baru tahu ketika sampai di fase adiksi. Oke. Sebaiknya harus ditangani di sini. Jadi satu hari, bukan satu hari, sering kali sih orang tua datang ke papi gini, Pak tolong dong Pak, anak saya ini dia sih bukan pecandu sih Pak, dia baru coba-coba gini. Pak bilang, pakainya gimana? Udah nyolong, barang dicolong-colong. Nah Pak bilang itu bukan coba-coba lagi. Udah nyolong, udah levelnya udah kecanduan, karena dia butuh uang, nggak ada jalan lain, dia mesti colong. Level dia tuh udah diadiksi. Tapi seringkali kita juga mengkompromikan. Bilang enggak lah, enggak separah itu, enggak, belum. Cek aja. Tabung gas hilang enggak? Cek aja ada barang hilang, uang hilang enggak? Kalau itu udah hilang, berarti anak ibu atau keluarga kita sudah pecandu. Jangan ketika orang tersebut udah sampai adiksi, kita baru sampai mentoleransi dia. Mentoleransi dia itu nggak boleh. Ya, nah kalau dia terus dalam keadaan adiksi, dia akan sampai ke level yang namanya intoksikasi. Nah ini kita akan bicara di sana. Penting sekali, intoksikasi, pengaruh pengguna narkoba terhadap fisik seseorang. Intoksikasi, Dan betul, kita kembali lagi, kita kan memerangi bukannya obatnya, kita memerangi kecanduan. Karena semua diciptakan baik. Jadi akarnya tuh sebenarnya kecanduan. Kita akan bahas di sesi selanjutnya mungkin ya. Betul. Tentang yang harus kita perangi itu bukannya obatnya atau kebiasaannya atau apanya, tapi sifat kecanduannya itu yang harus kita penyalahgunaan. Ya, narkoba dasarnya baik, diciptakan untuk hal yang baik. Tapi penyalahgunaannya itu yang diperangi. Karena penyalahgunaan bisa mengakibatkan kecanduan, dan kecanduan ujungnya intoksikasi. Yang kita mau bicarakan nanti di episode berikutnya ya. Seperti gangguan kejiwaan dan lain-lain. Nah, itu kita akan bahas lebih dalam lagi tuh. Ya. Oke. Saudara, kita sudah sampai di akhir dari episode ke-7 ini. Jika saudara ada pertanyaan, bisa hubungi kami di WA kami yang ada di sini, dan jangan lupa klik subscribe dan follow, komen, dan juga tekan tombol lonceng supaya saudara terus dapat informasi. Dan kalau saudara yang belum menyaksikan episode 1 sampai ke 6, saya sarankan saksikan, karena ini semua berkesinambungan, dan saya percaya ini akan membantu saudara untuk bangkit. Gimana Sam? Siap semua? Setuju, siap. Bagus. Dan kita percaya dengan ini kita harapkan Indonesia bebas narkoba.